Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diizinkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah. Khairu biqa'il ardi masjiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid, rumah Allah. Karena itulah rumah yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Rumah yang akan selalu mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, Sang Razik yang memberikan kita kehidupan. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Itu membuat kita bisa semakin taat kepada Allah, semakin kita menyadari bahwa kita adalah hambanya dan Dia adalah yang harus kita sembah dalam setiap saat. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya, karena beliau adalah orang yang sangat cinta dan sangat rindu kepada kita sebagai umatnya. Harapan kita tentu saja nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa mendapatkan minuman yang akan langsung dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Untuk mendapatkan itu tentu tidaklah dengan bermudah-mudah, tetapi adalah dengan setia berada di atas sunnah beliau, setia berada di atas jalan yang telah beliau wariskan. Jangan sekali-kali menyimpang. Kalau kita menyimpang dari jalan itu, maka pasti akan binasa. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang telah diwariskan oleh Nabi itu kecuali dia pasti binasa. Mudah-mudahan kita setia sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah oleh-oleh dari ibadah haji. Ini bukan oleh-oleh dari jemaah haji. Kalau oleh-oleh dari jemaah haji, air zam-zam, kurma 5 biji, dan bagi-bagi nanti satu-satu. Itu kalau dari jemaah hajinya. Sekarang bukan. Sekarang oleh-oleh dari ibadah hajinya. Dari momen yang memang sekarang pantas untuk kita bicarakan. Walaupun saya yakin apa yang akan saya sampaikan barangkali hanya mengulang-ulang saja, karena ini bukanlah ilmu baru, tapi mengulang-ulang atau saling mengingatkan pun itu penting dalam kehidupan beragama kita. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, ingatkanlah orang-orang itu, karena dengan mengingatkan itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ada momen sekarang ini dengan kepulangan jemaah haji, sebuah ibadah ritual yang sangat besar artinya bagi kita umat Islam. Bahkan itu adalah salah satu dari yang akan menyempurnakan keislaman seseorang ketika dia sudah dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ada apa di balik itu semua? Apa yang akan bisa kita ambil dari momen ibadah haji itu? Inilah akan kita maksudkan dengan oleh-oleh dari ibadah haji. Ikhwati fillah, kalau kita tengok dari segi sejarah historisnya, pelaksanaan ibadah haji itu melibatkan banyak sejarah para nabi.
Ada Nabi Adam alaihi salam yang kononnya Arafah itu dikabarkan bahwa Arafah itu adalah tempat awal bertemunya antara Adam dengan Hawa. Berarti ada catatan sejarah di sini. Awal mula manusia berada di muka bumi ini dan kemudian menjadi sebuah ritual dalam ibadah haji. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu yang sesungguhnya adalah Arafah. Adalah wukuf di Arafah. Ini bukan berarti bahwa haji itu hanyalah wukuf di Arafah. Enggak. Tapi rangkaian yang terpenting dari semua rangkaian ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itulah sebuah momen yang akan mengingatkan kita kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Mengingatkan kita kepada nanti kita akan kemana setelah kehidupan ini. Maka sering kita mendengarkan bahwa wukuf di Arafah itu seolah-olah miniaturnya mahsyar, di mana semua orang berkumpul bagi mereka yang berhaji di satu tempat untuk melaksanakan tadarru' dan ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu pula lah hari yang paling banyak hamba Allah itu dimerdekakan dan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari Arafah merupakan hari yang paling membuat syaitan itu menjadi sedih. Hari yang paling dibenci dan ditakuti oleh syaitan. Karena hari itu para jemaah haji menunjukkan ketaatannya kepada Allah, sementara syaitan senantiasa menunjukkan kedurhakaannya. Pada saat mereka bersujud, pada saat mereka menangis, pada saat mereka berdoa memohonkan ampun, iblis merasa kalah di situ. Apa kata iblis? Dulu saya diperintahkan untuk sujud, tapi saya tidak laksanakan. Kalian diperintahkan untuk sujud, lalu kalian sujud dan melaksanakannya. Berarti ada hal yang bertolak belakang. Oleh karena itu juga di antara amal yang paling dibenci juga oleh syaitan itu adalah sujud. Dan sujud itu biasanya ada pada ibadah solat. Maka syaitan akan selalu mengupayakan supaya kita jauh dari ibadah solat itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu dari segi catatan sejarah. Ada lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini saya kira juga sejarah yang sudah sangat familiar bagi kita. Semua kita saya yakin sudah memahami itu semua. Di mana diabadikan pula dalam bentuk melontar jumrah. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Jadi mimpi, satu-satunya mimpi yang benar itu hanyalah mimpinya para nabi, para anbiya. Dan itu adalah ru'ya salihah. Itu bisa menjadi wahyu. Ketika para nabi mendapatkan perintah melalui mimpi, ada syariat yang disampaikan melalui mimpi, itu bisa. Kalau dia adalah seorang nabi, maka disebut dengan ru'ya as-salihah. Termasuk di antaranya Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah untuk melaksanakan satu perintahnya, tapi melalui mimpi. Dan dia siap untuk melaksanakan itu. Ketika dia ingin menyembelih, datang iblis untuk menggoda. Kata iblis, ya Ibrahim, ajunint. Gila anganya. Anak yang sudah diberikan oleh Allah lambat didapatkan, lalu sekarang ingin disembelih. Gila kamu, katanya. Dilempar oleh Ibrahim itu sebanyak 7 kali. Lalu dia pindah ke tempat yang kedua dengan harapan iblis tidak mengganggu lagi. Ternyata iblis datang lagi untuk menggoda supaya tidak dilaksanakan. Ini rasanya enggak masuk akal ini, katanya. Masa anak yang paling kamu cintai, kamu siap menyembelihnya?
dilempar lagi sampai 7 kali dan pindah pada tempat yang ketiga, ternyata tetap saja digoda, tapi Ibrahim tak sedikit pun merubah niatnya dengan disebabkan oleh godaan-godaan yang datang dari iblis. Ini pelajaran besar bagi kita yang sering ketika ingin berbuat baik ada saja godaan-godaan yang membuat kita menjadi tidak untuk melaksanakannya. Baru saja ada keinginan untuk berinfak umpamanya, datang pikiran-pikiran, kok sekolah anak kan bayu bulan suka anak jadi lah. Itu bisa enggak kita lempar itu kayak Ibrahim yang tadi itu? Lempar dalam artian membuang semua bentuk bisikan-bisikan yang tadi itu. Karena kalau kita tidak mampu, berarti kita akan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Baru saja ingin bangun untuk di malam hari, datang ngantuknya. Dan akhirnya tidak jadi. Ingin pergi ke masjid. Jangan-jangan udah terlambat nih. Cuma apa ini? Jangan-jangan kok lah salam. Akhirnya tidak jadi. Ini semua adalah bagian dari godaan-godaan, bagian dari bisikan-bisikan yang memang kita harus berupaya untuk melawannya sebagaimana Ibrahim. Lalu diabadikanlah dalam bentuk melontar jumrah. Hanya saja jangan kita salah paham bahwa melontar jumrah itu bukanlah melontar setan. Jadi tidak perlu emosi, tidak perlu marah-marah, tidak perlu pilih batu yang setan kan diumban mah. Pilih batu pocala mah. Tidak. Agama sudah mengatur. Ada batu ukurannya memang tidak besar tapi tidak pula terlalu kecil. Karena itu hanyalah simbol permusuhan kita terhadap syaitan. Jadi kita tidak sedang melontar syaitan. Nah, itu banyak yang viral entah sengaja lah mungkin itu ya. Orang buat video, buat konten itu pakai ketapel tuh. Sendiri itu dek jauh, itu tidak melontar. Yang melontar tuh dalam kajian manasik, angkat tangan ini, nampak bagian atas ini, kemudian lontar. Dan bukan kencangnya yang jadi bagian penting bagi agama, tetapi adalah masuknya batu ke dalam lingkaran. Andaikan tiang itu kena, lalu batu keluar dari lingkaran, berarti tidak sah. Tidak sah dah, tidak masuk. Karena yang diinginkan adalah masuknya batu ke dalam lingkaran. Tapi kalau umpama kuang kuat lontar go kena. Kono palo kan. Dika palo masuk ke dalam, sah. Masuk dalam. Dia kan ukurannya adalah masuknya batu ke dalam antar. Dan itu sekali lagi bukan melontar syaitan, tapi simbol permusuhan terhadap syaitan. Sebagaimana dulu Ibrahim memang yang dilontarnya adalah syaitan, tetapi sekarang bukan lagi. Itu hanya simbol bahwa kita bermusuhan dengan dia. Oleh karena itu jangan sampai udah selesai kita melontar jumrah tapi bersahabat kembali dengan syaitan. Tapi berteman kembali dengan syaitan. Ada satu buku kecil bukunya itu, judulnya Sehari Semalam Bersama Syaitan. Ini betul-betul menyindir. Kalau kita baca buku itu betul-betul menyindir kita semua. Sehari semalam bersama syaitan. Ada orang yang sudah melontar jumrah, tapi pulang haji, balik lagi berkawan dengan syaitan. Padahal seharusnya kalau memang kita tunjukkan permusuhan kita dengan cara melontar, berarti kita mesti menjadikannya sebagai musuh. Oleh karena itu yang terpenting bukan meyakini syaitan sebagai musuh, karena semua kita bisa mengucapkan itu.
Tetapi yang penting dari itu adalah bagaimana kita senantiasa menjadikannya sebagai musuh. Maka dalam ayat dikatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Tapi tidak cukup sampai di sini. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh. Untuk mengatakan saya bermusuhan dengan syaitan itu mudah sekali. Syaitan adalah musuh yang nyata. Memang Quran bilang seperti itu. Tapi Allah bilang lagi, fattakhidhuhu aduwa. Maka ambillah dia, jadikan dia benar-benar sebagai musuh. Ini dari catatan sejarah. Tentu saja di antaranya juga adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang syariat haji dilanjutkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah haji tidaklah berawal dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah ada pada masa sebelumnya, bahkan ketika Ka'bah baru saja selesai dibangun. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil, menyeru. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin fin nas. Ini dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyeru, Nabi Ibrahim naik ke tempat yang paling tinggi. Dan dari situ Nabi Ibrahim menyeru. Dan Allah menyampaikan suara Nabi Ibrahim ke pelosok-pelosok yang di situ ada umat Islam. Itu dalam catatan sejarah dikatakan seperti itu. Wa adzin finnas. Adzin itu artinya kabarkan kepada mereka. Ini jangan juga salah paham. Karena ada yang memaknai adzin itu azan. Sehingga setiap kloter berangkat maka diazankan. Karena ayatnya wa adzin finnas. Padahal bukan azan dalam artian memanggil orang untuk sholat seperti tadi. Ini banyak macam-macam orang kan di kubur orang diazan juga. Nya ada kias begitu. Kalau lahir diazankan, kalau mati diazankan ya. Ini tak perlu ikut-ikutan dalam persoalan ini. Ini masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah agama, apalagi masalah-masalah ibadah. Kita mesti tengok panduan yang disampaikan oleh Rasul dan seperti apa yang dipahami oleh para ulama-ulama yang muktabar, yang memang pemahaman mereka dapat dijadikan landasan dalam menjalankan agama. Maka azin itu seru mereka. Ada juga yang sebagai satu kesalahan. Apa lu naji lah paknya. Lu ada sarua lagi. Sarua gua azin, ketemu ngasih lah. Tapi seruan dari mana yang mau ditunggu? Kalau ini lah kayo, badan sehat, kesempatan ada. Itu tenang seruan tuh. Apakah akan menunggu pula suara dari langit, hei bulan kamu haji? Bila kan tiba seruan itu tidak ada. Maka yang seruan itu ketika semua kesempatan dan peluang sudah diberikan oleh Allah, itulah sesungguhnya yang menjadi seruan untuk kita. Kalau dulu iya, Nabi Ibrahim yang menyeru umat, karena itu adalah sebagai pertama untuk dipanggil melaksanakan ibadah haji. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi banyak rangkaian sejarah. Tapi kita coba lihat beberapa hal yang terkait dengan oleh-oleh yang saya maksud tadi itu. Yang tadi adalah catatan sejarahnya. Ada hal-hal penting terkait dengan ibadah haji yang mesti dipahami oleh mereka yang berhaji dan termasuk oleh kita. Karena semangat yang ada itu spiritnya bukan hanya untuk yang berhaji, tapi spirit untuk semua umat Islam. Yang pertama, dari semua rangkaian ibadah haji dapat kita pahami, yang pertama sekali adalah tahqiq at-tauhid. Mewujudkan tauhid.
membuktikan mulai dari lisan yang diikutkan oleh tindakan. Tauhid. Apa kata yang paling banyak terucap oleh jemaah haji? Labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik Allah? Kalau orang Arab dipanggil ya fulan ta'al, labbaik. Kalau ayah manggil anak orang Arab, ya bunayya, labbaik. Apa kiki arti labbaik itu? Hai anakku. Iyo apa tionya itu orang. Sekarang ada kata labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah ungkapan bahwa kita menerima, mengabulkan panggilan Allah. Yang memanggil siapa? Allah. Sehingga haji tujuannya harus untuk Allah. Karena yang memanggil adalah Dia. Betapa banyak orang yang dari segi syarat ketentuan semua ada pada dia. Tapi hatinya barangkali tidak tergerak untuk haji. Ada orang yang tidak disangko-sangko kan pergi haji, dia bangkit haji. Ada gila sampai ke Batam balik lihat. Sampai ke Batam tak nak basuh ke balik. Oleh karena itu, saat dia sudah sampai di sana pakai pakaian ihram, pertama yang terucap adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Inilah tahqiq tauhid. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah yang diulang-ulang oleh para jemaah haji. Baru dia selesai ihram di miqatnya, pasang niat untuk haji atau untuk umrah, naik kendaraan, di atas kendaraan yang paling utama dia lakukan bukan baca Quran, bukan zikir-zikir yang lain, tapi yang paling utama yang dia lakukan adalah membaca labbaik Allahumma labbaik. Orang-orang jahiliyah dulu mereka punya zikir labbaik juga, tapi ada tambahan. Jadi ada tambahannya. Kalau tadi kan ujungnya la syarikalak. Tidak ada satu bentuk kesyirikan pun bagimu ya Allah. Berarti tauhid. Tidak boleh disekutukan Allah. Tidak boleh ada sekutunya. Tidak boleh ada yang setara, yang serupa dengannya. Tapi orang jahiliyah apa katanya? Ketika dia mengatakan sampai pada kata la syarikalak illa syarikun huwalak tamlikuhu wa mamalak. Jadi talbiyah mereka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak illa syarikun huwalak tamlikuhu wa mamalak. Hendak dia berlakulah syarika lak, ada pengecualian. Tidak ada serikat bagimu ya Allah kecuali syarikun huwalak, serikat yang memang itu milik kamu juga. Tamlikuhu wa mamalak, kamu yang menguasainya dan kamu yang mengaturnya. Yang mereka maksud apa? Tuhan-Tuhan yang di bumi itu. Karena orang jahiliyah kan meyakini ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Tuhan yang di langit siapa? Allah. Betul orang jahiliyah tahu kalau Allah yang di langit inilah yang mengatur yang syarikun huwalak. Yang itu adalah merupakan sekutu bagi Allah, karena yang ada di bumi ini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah juga, tapi diatur dan tunduk kepada Allah. Inilah bacaan talbiyah mereka. Berarti di situ ada kesyirikan. Penuh oleh kesyirikan karena memang mereka tawaf di Ka'bah itu kan berapa jumlah patungnya ada? 360 sejumlah air setahun. Berarti air koko Tuhan kan, air koko lo patung, kalau patung 360 jumlah. Dan mereka ketika tawaf pada saat itu tidak semata-mata tawaf hanya untuk
Allah. Tapi tawaf untuk patung-patung yang tadi itu. Jadi tidak bisa dengan meninggikan kata illa syarikun huwalak tamlikuhu wa mamalak. Datang Nabi Muhammad SAW menghapus zikir yang tadi, tapi melanjutkan yang sesuai dengan tauhid. Ketika tidak dibawa lagi illa syarikun huwalak, itulah tauhid yang sebenarnya. Ketika kita menyandarkan segala-galanya kepada Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya alhamda, segala macam bentuk pujian, wan ni'mah, dan nikmat, itu sesungguhnya hanyalah milik kamu ya Allah. La syarikalak, tidak ada syarikat bagimu, artinya tidak ada yang pantas untuk dipuji, tidak ada yang pantas untuk memberikan nikmat, dan ketika dapat nikmat yang dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diulang-ulang. Maka ibadah haji sesungguhnya mengajarkan kita agar benar-benar kembali kepada tauhid yang murni tanpa ada kesyirikan. Nanti ketika kita mulai untuk tawaf, apa yang terbaca? Apa yang harus diucapkan oleh orang yang memulai tawaf? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau jauh tinggal isyaratkan saja. Disunnahkan untuk mendekat dan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium, boleh kita sentuh dan tangan yang menyentuh dicium. Ada juga yang bertanya, kalau tangan tidak sampai tapi dia buat tongkat, boleh tidak tongkat itu yang disentuhkan, lalu tongkat itu yang dicium? Sama tidak dia mewakili tangan? Banyak yang membolehkan. Tapi kalau tidak tersentuh, hanya dari kejauhan saja, itu tidak dianjurkan untuk menciumnya. Cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi lafaz ini, lafaz Bismillahi Allahu Akbar, itu lafaz tauhid. Persis sama nanti dengan ucapan ketika kita akan melontar. Saat melontar apa kita ucapkan? Bismillah Allahu Akbar. Kalau setelah lontar Aqabah, itu nanti dianjurkan untuk menyembelih. Saat menyembelih, apa yang diucapkan? Bismillah. Lah beberapa kali tadi itu sama ucapannya. Bismillah Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah. Berarti kita melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah Allahu Akbar sebagai sebuah zikir, sebagai sebuah lafaz yang memang di dalamnya ada makna tauhid. Jadi kalau kita tengoklah rangkaian ibadah haji secara keseluruhan, mulai dari awal tadi, labbaik Allahumma labbaik, berarti sepenuh jiwa, sepenuh hati kita mengabulkan panggilan Allah pada saat memang kita dipanggil dan bisa melaksanakannya. Semangat labbaik ini yang tidak boleh tinggal setelah pulang dari haji. Dan kita yang tidak berhaji, walaupun belum pernah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu, karena tempat mengucapkannya di sana, tetapi semangat labbaik itu tidak boleh hilang dari dada kita setiap kali kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang umpamanya perintah puasa, kutiba alaikumusiyam. Apa yang ada di hati kita? Labbaik. Ketika dengar suara panggilan azan, spirit di hati kita apa? Labbaik. Ketika dimudahkan oleh Allah dalam usaha, sampailah harta kita sejumlah nisab. Kalau sampai haul, sampai nisab, apa? Labbaik. Berarti ada semangat untuk melaksanakan perintah membayar zakat. Inilah sebenarnya makna dari kata labbaik itu. Semangat kita untuk tunduk dan patuh kepada
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkannya adalah Dia yang memberikan kita kehidupan. Ini pelajaran yang pertama, tahqiq at-tauhid. Melalui ibadah haji itu memang tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid yang ada dalam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita lihat rangkaian ibadah haji mulai dari awal sampai akhir, itu hanyalah perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Perpindahan dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lain, dan tidak ada jeda waktu di mana di situ tidak ibadah. Apa contohnya? Kita mulai haji itu dari niat, tentu saja ihram. Kalau untuk hajinya biasanya miqatnya itu sudah di hotelnya. Kalau untuk umrah mesti memulai dari karena ibadah haji dan umrah itu harus terkumpul padanya dua hal. Kita berada di tanah halal dan berada di tanah haram. Kenapa umrahnya orang Mekah itu harus keluar dari Mekah? Tidak bolehnya dari rumahnya dah. Kalau untuk umrah, karena umrah itu hanya ada di Masjidil Haram. Tidak ada umrah rangkaiannya di luar Masjidil Haram. Di Mina, di segala macam tidak ada. Maka mereka harus memulainya dari tanah halal. Sehingga terkumpullah di situ tanah haram dan tanah halal. Kenapa kalau untuk haji boleh dari hotel? Hotel kan di Mekah. Karena pada saat mereka itu memulai miqatnya dari hotel mereka masing-masing atau dari penginapannya, mereka nanti akan ketemu dengan tanah halal, yaitu Arafah. Arafah kan bukan bagian dari tanah haram. Maka umroh dan haji itu mesti terkumpul padanya tanah haram dan tanah yang halal. Sehingga kalau mereka berhaji, mereka tinggal pasang niat mulai dari rumah mereka. Ada semacam bahasan oleh para ulama, bagaimana kalau mereka memulainya dari Masjidil Haram? Ini kan mulai dari Masjidil Haram. Kalau akan mempersulit diri, tidak usah. Karena boleh saja kita memulai ihram kita di mana kita berada. Bekok ke Masjidil Haram, belok pulanya ke Lojiru, tidak ada longang situ dah. Nyurang banyak. Andaikan itu akan mempersulit diri, tidak ada keharusan bahwa kita memulainya dari Masjidil Haram. Tapi kita mulai dari rumah kita, lalu kemudian berangkat. Berangkat yang pertama sekali itu menuju Mina pada hari Tarwiyah. Jadi pada hari Tarwiyah itu secara sunnahnya itu ada di Mina. Kemudian bermalam di situ. Besok barulah mereka menuju ke Arafah. Di Arafah biasanya sampai terbenam matahari. Dimulai dari zawal sampai terbenam matahari, itulah waktu yang disyariatkan oleh agama kita untuk berwukuf. Sebelum itu berarti belum masuk waktu wukuf. Maka kadang-kadang orang belum berada di Arafah sebelum waktunya. Tidak apa-apa, karena memang belum saatnya. Maka setelah masuk zuhur, sholat di situ, kemudian itu waktu untuk melaksanakan wukuf sampai nanti terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, Nabi mengajak para sahabat ketika itu untuk berangkat menuju Muzdalifah. Nabi mengatakan begini, as-salatu amamak. As-salatu amamak. Salat nanti di depan. Di depan di situ maksudnya adalah Muzdalifah. Maka Nabi maghrib dan isya-nya dia jamak di Muzdalifah, bukan di Arafah.
Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ini bukan sebagai satu kewajiban karena melihat kondisi yang sekarang ini kan, kondisi haji sekarang luar biasa banyaknya. Banyak di antara jemaah yang sudah sholat di Arafah maghrib dan isya-nya, sehingga nanti sampai di Muzdalifah mereka tidak lagi untuk memikirkan sholat. Tapi kalau secara sunnahnya adalah as-salatu amamak, sholat nanti di depan, kata Nabi. Nah, sampai di Muzdalifah, disitulah Nabi melaksanakan maghrib dan isya-nya untuk kemudian beristirahat sampai mereka subuh, dan setelah subuh baru mereka pergi ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah pada hari yang ke-10. Hari ke-10 itu adalah Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Hari akbar pada haji itu hari ke-10. Ada juga hal-hal yang kadang kita dengarkan, kapan disebut haji akbar? Kalau seandainya wukufnya hari Jumat. Kalau seandainya wukufnya hari Jumat, berarti sekali berapa tahun itu? Yang wukuf ada pada hari Jumat, itulah haji akbar. Sebenarnya bukan. Yang hari akbar itu adalah hari ke-10. Dan setiap tahun ada akbarnya. Karena setiap tahun ada pula hari yang ke-10-nya. Kenapa itu yang disebut dengan hari akbarnya? Karena disitulah hari di mana terkumpul pelaksanaan haji sebagian besar. Di situ Jumratul Aqabah, di situ ada tawaf ifadah, di situ ada potong rambut sebagai tahallul awal, di situ ada menyembelih hadyud dam bagi yang mereka tamattu. Ada sembelihannya, hadyud tamattu'nya. Semua ada pada hari itu. Dan itu adalah hari di mana mereka tahallul awal, belum tahallul tsani. Kalau tahallul awal itu sudah boleh semua yang dilarang kecuali satu, berhubungan suami istri. Yang lain sudah pakai pakaian, pakai harum-haruman, potong rambut, bahkan malah justru dianjurkan untuk dibotakkan atau dipotong secara keseluruhan. Nah, itulah yang disebut dengan hari akbar. Nanti hari-hari Mina yang diisi dengan beribadah dan lontar jumrah. Beribadah bisa zikir, baca Quran. Maka rangkaian haji dari awal sampai akhir itu sesungguhnya adalah perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Tanpa ada sesuatu waktu yang dilalaikan. Ini kalau seandainya kita ambil pelajarannya, begitulah seharusnya kehidupan kita sebagai umat Islam. Bahwa waktu kita sebagai umat Islam memang haruslah waktu berpindah dari satu kebaikan, dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, tanpa ada ruang di mana kita melalaikan waktu, tanpa ada manfaat, tanpa ada pahala. Karena waktu sesungguhnya adalah pahala. Kalau orang barat bilang waktu adalah uang. Tapi umat Islam seharusnya mengatakan waktu adalah ibadah. Waktu adalah pahala. Waktu adalah amal. Dan amal yang bervariasi, terserah kita mau amal apa, tapi ada kebaikan yang kita lakukan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Pelajaran yang kedua dari ibadah haji, sesungguhnya itu adalah tergambar bahwa bagaimana kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar memanfaatkan semua waktu untuk menghasilkan pahala. Seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berhaji. Mulai dari awal sampai akhir haji. Itu adalah rangkaian ibadah. Selesai nanti mereka itu di Mina pindah ke Arafah. Selesai wukuf di Arafah pindah ke Muzdalifah. Selesai Muzdalifah pindah pula ke Mina. Ada 2 atau 3 hari. Tergantung mereka ngambil nafar awal atau nafar tsani. 2 atau 3 hari. Sampai pada akhirnya nanti dia tahallul tsani. Selesai semua rangkaian ibadah haji. Maka waktu sesungguhnya harus menghasilkan kebaikan. Waktu harus selalu diisi dengan hal-hal yang di situ ada amal saleh. Kalau ada orang yang merasa bingung untuk mengisi waktu, ndak tahu tu apa kan dibuat saleh, batinya pemalir. Jadi orang yang kehabisan waktu, apa kan dibuat lagunya, ndak joleh kan dibuat, berarti dia pemalas. Ndak ada konsep hidup yang dia pahami secara baik. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam selalu mengajarkan fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai untuk mengerjakan satu perbuatan, maka berpindahlah untuk melakukan perbuatan yang lain. Dari sisi inilah kita dapat memahami bahwa ada saatnya tidur kita, dan tidur itu justru menjadi pahala. Nyelolok roh ha. Pone iko buliuk kuat badan, maka istirahat sejenak.
Istirahat ini tujuannya supaya fisik kuat mengerjakan kebaikan yang berikutnya. Berarti tidur ini akan menjadi ibadah. Tapi enggak, lo tidur ya. Jak pagi sampai ponek lo dek tidur kok. Enggak jadi istirahat guna lah, tapi justru menghabiskan waktu. Beginilah Islam mengajarkan kita setiap detik waktu yang memang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ada pelajaran yang lain dari rangkaian ibadah haji, dari semua rangkaian ibadah haji. Kalau tadi pertama soal tauhid, yang kedua soal ibadah, bagaimana kita selalu mengisi waktu. Yang ketiga, ternyata Allah juga ingin mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pada saat kalian ingin mengejar akhirat dengan berbagai macam bentuk ibadah, apakah kita harus melupakan dunia? Ternyata tidak. Boleh enggak bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan keuntungan dunia? Boleh enggak? Boleh enggak berdagang? Boleh enggak ketemu dengan rekan bisnis? Ada orang mau bisnisnya internasional, musim haji itulah hanya ketemu. Boleh enggak? Boleh, tapi enggak itu intinya. Intinya tetap akhirat, intinya tetap ibadah, intinya tetap ada pada amal saleh. Tetapi Al-Quran juga tidak menghalangi kalau seandainya seseorang ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya di situ ada keuntungan duniawi dia. Itu bukanlah merupakan sesuatu yang terlarang. Dan itu artinya adalah ketika kita memang hidup di dunia, maka ada bagian-bagian dunia yang perlu untuk kita raih. Tetapi intinya hanyalah dunia sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, kejarlah akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu melupakan bagian duniamu. Maka Nabi mengatakan juga ad-dunya balagun ilal akhirah. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu hanyalah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Nabi pernah juga memberikan perumpamaan tentang seperti apa dunia dalam perjalanan kita. Kita kan sebenarnya safar. Kita ini semua adalah safar. Safar itu biasanya pulang atau enggak? Pulang kan? Ada yang safar itu enggak pulang-pulang. Asal safarnya pasti pulang. Sekarang semua kita safar di dunia ini. Nabi yang bilang seperti itu, kalian ini seperti musafir atau seperti orang yang menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu ada yang lama-lama nak main di tengah jalan kan? Enggak ada. Enggak sampai buat ruko tengah jalan ngerenya kan ada orang ingin segera, tapi Nabi menggambarkan kalian seperti seorang musafir. Kalau musafir pasti akan pulang. Itulah sebabnya ketika ada yang meninggal, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, apa arti raji'un? Kembali, raja'a yarji'u, pulang arti. Berarti kita pulang kampung. Dan bagaimana nanti kita pulang kampungnya ke kampung asal kita sesungguhnya adalah surga. Karena dulu Adam berada di surga. Usahakanlah supaya pulang kampung kita nanti kita ke surga. Maka kita di dunia ada bagian-bagian dunia yang perlu untuk diberikan haknya. Bahkan salah kalau seandainya seseorang yang mengabaikan hak-hak dunianya.
Nabi menyalahkan sahabat ketika hanya mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Ada di antara sahabat yang apa nomor, ada kisah 3 sahabat tuh. Ini masyhur sekali ini. 3 sahabat yang ingin menandingi amal Nabi. Awak apa nangnya Nabi lah jamin masuk surga mania, berpacu-pacu untuk mengejar akhirat yang 3 tadi. Tapi dengan cara yang Nabi tidak mengizinkannya. Apa di antaranya? Yang satu ingin puasa terus tidak berbuka. Puasa kan ibadah. Tapi untuk ibadah ini mereka melupakan berbuka. Berbuka kan dunianya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin sholat malam dan tidak istirahat. Tidak lolok. Hanya sholat saja. Sholat kan akhirat. Tidur dunia. Yang ketiga, ada orang yang ingin hanya sibuk dengan ibadah saja lalu tidak mau menikah. Dikiranya menikah itu bukan bagian dari ibadah. Sampai berita itu kepada Nabi, ternyata Nabi melarang. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kok ada orang yang inginnya begini, kata Nabi, tidur puasa tidak berbuka, sholat malam lalu tidak tidur, kemudian dia hanya ingin ibadah lalu tidak menikah. Lalu Nabi sendiri yang mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dari golonganku. Dan itu adalah ancaman bagi Nabi untuk supaya kita menjaga kehidupan beragama kita, tetapi kita tidak melupakan perkara-perkara yang memang menjadi hak bagi dunia kita. Sehingga Nabi pun mengatakan, likulli syai'in haqqun. Bagi segala sesuatu itu ada haknya. Mata ada haknya, punggung ada haknya, istri ada haknya, jadi semua mesti diberikan haknya. Dan indahnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita, setiap kali kita menunaikan hak-hak dunia kita, itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi pahala. Padahal kita menunaikan hak dunia kita, tapi kalau kita kerjakan untuk Allah, maka semuanya akan menjadi pahala. Heranlah sahabat ketika Nabi mengatakan, ketika kalian mendatangi istri kalian, kalian akan mendapatkan pahala. Apanya sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika kami menunaikan syahwat kami kepada istri kami, itu juga dapat pahala? Rasul tidak menjawab iya, tapi Nabi mengajak dia untuk berfikir. Apa kata Rasul? Bagaimana menurut kamu kalau seandainya syahwat itu kamu letakkan pada yang haram, dapat dosa enggak? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Nah, jika ditempatkan pada yang haram kamu dapat dosa, dan kalau ditempatkan pada yang halal berarti menjadi pahala. Dan itu artinya mengejar dunia sendiri. Ketika memang itu kita lakukan, tapi tetap akan menghasilkan pahala. Tidak ada agama yang sebegini indah, yang bisa membuat setiap detik waktu kita bisa mendatangkan pahala. Pergi ke kantor, kerja, tujuannya adalah apa? Mencari nafkah. Niatkan untuk Allah. Karena saya sebagai suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan sekarang saya lakukan kewajiban saya itu. Maka saat dia mencari nafkah itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tergambar dari ibadah haji. Lengkap semua dari ibadah haji itu. Mulai dari persoalan akidah, datang pada persoalan ibadahnya, ada pada bagian muamalahnya, belum lagi nanti pada bagian akhlak, bagaimana ibadah haji mengajarkan kita untuk berakhlak, tidak sombong, tidak hasad,
Itu kan semua adalah bagian dari akhlak. Sehingga dalam hadis Nabi, barang siapa yang berhaji, man hajja lam yarfus, lam yafsuk. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang porno, kata-kata yang tidak baik. Dia tidak berbuat fasik, berbuat hal-hal yang durhaka semuanya. Lalu nanti kalau itu yang dia lakukan selama haji nanti, menghindarkan itu semua, raja'a kayaumin waladathu ummuh. Pulang dia dari hajinya sama seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Dengan demikian berarti rahim haji itu akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang bertauhid, yang suka beribadah, yang muamalahnya bagus dan juga menjaga akhlak secara baik. Mudah-mudahan negeri kita, negara kita semakin banyak orang yang menunaikan haji, semakin banyak pula orang yang akan menjadi semakin baik. Bagi yang tidak berhaji, spiritnya tetap bisa diambil. Semangat yang ada pada ibadah haji akan bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak berhaji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk tetap taat, untuk tetap setia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.